Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, salam dan bahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Bapak Ibu di sesi berbagi di sini. Sekali lagi, saya di sini bukan menggurui atau sebagai narasumber. Di sini saya sebagai calon guru penggerak ingin berbagi terkait dengan budaya positif. Nah, Bapak Ibu sudah tahu nama saya Niko Mangristane. Saya calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Karangasem. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, di sesi berbagi ini, nah sebelum kita ke sesi kegiatan, lebih baik kita sebelumnya kita membuat kesepakatan kelas sehingga kegiatan di sesi berbagi ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, mungkin atau saya kasih contoh. Bapak Ibu, kenapa kita pakai masker? Mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan mungkin nilai atau kebajikan yang kita dapatkan dari memakai masker itu apa kira-kira? Mungkin Bu Dayu bisa memberikan informasi apa yang akan kita dapatkan ketika kita memakai masker. Karena sekarang musim pandemi, harus disarankan atau diharuskan untuk mencegah penularan itu. Ya, baik. Mungkin untuk keselamatan ya Bu Dayu ya, untuk keselamatan, sepakat ya, untuk keselamatan. Nah, itu salah satu contoh kesepakatan kelas. Nah, di sini sebelum kita lebih jauh lagi, mari kita buat kesepakatan. Mungkin saya bisa bantu membuat kesepakatan dalam kegiatan sesi berbagi ini. Yang pertama itu adalah saling memberi salam. Nah, saling memberi salam. Kemudian yang kedua, lanjut. Hadir tepat waktu. Angkat tangan ketika bertanya dan memberi tanggapan. Nah, Bapak Ibu ketika mau bertanya atau memberi tanggapan, mohon Bapak Ibu hidupkan raise hand yang ada di tombol depan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tidak menghidupkan mikrofon ketika peserta atau berbicara sedang presentasi. Nah, kemudian saling menghormati dan menghargai antar peserta. Yang nomor 6, aktif dalam ruang kegiatan. Selanjutnya nomor 7, tidak meninggalkan ruang sebelum selesai kegiatan. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa kita sepakati untuk kesepakatan kelas ini sebelum kita lanjut, atau ada tambahan mungkin Bapak Ibu bisa tambah kesepakatan yang kita laksanakan hari ini. Pas ya? Pas. Pas, Res, pas. Pak Aris, Nah, pas. kenapa saya mengajak Bapak Ibu membuat kesepakatan ini? Karena di sesi budaya positif ini nanti saya lebih mendalam akan menjelaskan terkait dengan hal ini. Lanjut. Nah, sebelum kita ke sesi budaya positif, kita akan koneksikan materi ini dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Nah, di sini pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, secara umum berdasarkan apa yang dapat kita saksikan dalam beragam jenis pendidikan, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, itu pendidikan secara umum yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini pendidikan itu merupakan tumbuh menurut kodratnya sendiri ya Bapak Ibu. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa kekuatan kodrat yang ada pada batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat. Nah, di sini Bapak Ibu kita jelaskan contohnya ya, perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam
haknya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Meskipun tumbuhan tanaman pada dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat hidratnya padi. Misalnya, ia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, juga tidak dapat ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu juga tidak dapat tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Memang benar, ia dapat menghasilkan tanaman padi itu lebih besar daripada tanaman yang tidak dipelihara. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini konsepnya adalah sama dengan anak-anak kita. Kita tidak bisa mengubah kodrat anak-anak karena mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kita hanya bisa mengubah lakunya saja. Tidak bisa, mereka sudah punya keunikan sendiri atau bakat yang sudah menjadi kodrat mereka. Kita tidak bisa mengubah mereka menjadi apa yang kita inginkan. Itu intinya. Selanjutnya. Nah, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita hanya bisa menuntun lakunya saja, bukan kodrat anak-anak itu. Nah, kemudian selanjutnya, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan yang cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Yang sama juga dengan anak-anak kita, ketika kita bisa menuntun laku mereka, meskipun anak-anak itu memiliki kodratnya masing-masing, tapi ketika kita bisa menuntun mereka menuju dengan budaya-budaya positif, pastinya mereka akan bisa mencapai kemerdekaan, yaitu merdeka belajar. Nah, lanjut. Nah, di sini agenda yang akan kita sampaikan adalah yang pertama adalah pembukaan, yang kedua presentasi konsep-konsep inti budaya positif, kemudian yang ketiga adalah tanya jawab, kemudian yang keempat adalah penutup. Nah, ada 4 sesi di sini ya, dalam sesi berbagi ini. Kita sudah beranjak ke pembukaan. Sekarang kita lanjut, yang kedua adalah presentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep budaya positif. Ada 6 hal yang penting kita pahami tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua, konsep disiplin positif, dan 3, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, keenam konsep-konsep ini perlu kita pahami untuk bisa menuntun anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki karakter dan bisa mencapai merdeka belajar. Yang pertama, lanjut.
perubahan paradigma. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru sebelumnya mempunyai ilusi Bapak Ibu bahwa kita berilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal kenyataannya itu tidak benar Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Tapi kita di sini punya ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sering berpendapat bahwa ketika kita bisa membuat mereka merasa bersalah, kita bisa menguatkan karakter. Sebenarnya di sini kita akan mencapai ke anak-anak yang punya identitas gagal, Bapak Ibu. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga tidak seutuhnya benar. Ketika kita contohnya, Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada mereka. Ternyata penghargaan itu bisa membuat mereka itu menjadi hukuman, Bapak Ibu. Nanti lebih jauh akan saya jelaskan itu. Kemudian kita berilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa seringkali melakukan ini, memaksa anak-anak untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Padahal dengan ilusi-ilusi ini sebenarnya Bapak Ibu, kita akan mencapai anak-anak yang kurang nilai-nilai yang mereka miliki akan berkurang. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, perubahan paradigma seperti yang saya sampaikan, mungkin dengan pertanyaan ini kita bisa memantik lebih jauh tentang teori kontrol di sini Bapak Ibu. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di sini jelaskan sebelumnya kita menggunakan teori stimulus respons. Sering kita dengar bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tapi di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Hanya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini adalah teori stimulus respons yang sering kita gunakan. Bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya itu tidak benar Bapak Ibu. Karena dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Mereka melakukan hal-hal yang kurang bagus itu disebabkan mungkin punya tujuan tertentu Bapak Ibu. Nah, kita itulah yang nanti akan kita pelajari bagaimana melakukan itu. Nah, kemudian orang kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa orang lain bisa mengontrol kita sendiri. Padahal kenyataannya itu tidak benar Bapak Ibu. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, sesuai dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian selanjutnya, stimulus respon mengatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon dalam teori stimulus respon juga mengatakan bahwa pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini pemahamannya adalah ketika kita gagal membujuk anak-anak kita, kita seringkali memaksakan kehendak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Sebenarnya itu kurang tepat Bapak Ibu. Nah, di teori kontrol di sini kita kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini kita menciptakan atau memberikan pilihan yang positif pada anak-anak untuk mengontrol mereka. Kemudian stimulus respon atau teori stimulus respon juga mengatakan bahwa model berpikir menang kalah. Di sini kita seringkali menyatakan atau mengejar suatu hal yang untuk menyatakan menang dan kalah. Tapi dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah, di sini tidak ada yang menang kalah, Bapak Ibu. Nah, kita berusaha nanti untuk menciptakan suatu budaya positif dengan teori-teori kontrol ini untuk mengarahkan anak-anak kita. Lanjut, Dek. Nah, di sini kita lanjut dengan makna kata makna kata disiplin. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Ada yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan berhubungan
menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menegakkan kedisiplinan anak-anak, mungkin barangkali sudah sering kita pakai adalah ketika mereka salah kita langsung menghukum. Padahal ada cara-cara yang lebih efektif untuk menangani anak-anak tersebut. Nah, nanti kita lebih jauh, nanti akan saya jelaskan belakangannya. Lanjut. Nah, menurut Bapak Kejar Dewantara, menjelaskan tentang kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Nah, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, itu menurut Bapak Kejar Dewantara. Nah, di sini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan anak-anak yang bisa memerdekakan dirinya mereka sehingga mereka bisa mencapai disiplin karena faktor internal mereka yang ada dalam diri mereka. Nah, itulah yang akan kita bedah lebih mendalam nanti. Lanjut deh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ada 3 hal yang terpenting di sini adalah yang pertama adalah teori eksternal, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama, mungkin anak-anak sering bertanya tentang dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Kadang-kala anak-anak melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian faktor internal, motivasi eksternal yang kedua adalah mereka melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, mungkin pertanyaan yang bisa mereka lontarkan adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan sebuah imbalan dari orang lain. Kemudian yang terakhir adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, di sini inilah yang akan kita bedah lebih mendalam, ya, bagaimana kita menciptakan anak-anak yang bisa disiplin sesuai dengan kategori yang ketiga. Mereka melakukan sesuatu karena untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin pertanyaan yang bisa memantik mereka adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, mereka memahami ketika mereka melakukan sesuatu, mereka paham apa konsekuensinya. Nah, itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, mereka menurut Kejar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Di sini, bagaimana kita menciptakan anak-anak yang bisa menciptakan atau mengatur dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Itulah tujuan utama kita, sehingga kita bisa menciptakan anak-anak yang merdeka belajar. Nah, di sini kita budaya bisnis itu diibaratkan dengan lingkaran, dengan lingkungan positif, keyakinan kelas, kita akan menciptakan peraturan yang memang benar-benar memerdekakan mereka. Tidak sekedar kita buat peraturan, tapi mereka tidak mengerti apa makna atau nilai-nilai yang mereka dapatkan ketika mengikuti peraturan tersebut. Nah, dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang mereka inginkan, bersama-sama membuat aturan itu, mungkin kita bisa menciptakan lingkungan yang positif dan budaya-budaya positif di sekolah. Lanjut deh. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan kenapa
keyakinan kelas. Mungkin ada yang bisa berpandangan lain? Nah, saya contohkan Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tadi Bu Dayu sudah menjawab bahwa ketika kita memakai helm saat berkendara atau memakai masker, mungkin kita akan terhindar dari penyakit. Nah, ketika kita memakai helm, mungkin nilai positif atau nilai kebajikan yang kita dapatkan ketika kita memakai helm itu adalah kita akan selamat dari berkendaraan. Nah, itu hal-hal itulah yang perlu kita tanamkan pada anak-anak, yakinkan pada anak-anak untuk membuat keyakinan mereka lebih tebal lagi. Nah, lanjut deh. Lanjut. Nah, lanjut. Apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun agama. Nah, menurut dosen, tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan keyakinan kelas? Karena kita akan melibatkan mereka untuk membuat sebuah keyakinan kelas sehingga mereka lebih memahami apa dampak maupun nilai-nilai positif yang bisa mereka dapatkan ketika mereka melanggar suatu aturan yang sudah mereka sepakati. Lanjut. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, Bapak Ibu, di sini pembuatan keyakinan kelas ini lebih simpel daripada peraturan, Bapak Ibu. Nanti saya akan perlihatkan contoh-contoh bagaimana cara atau teknik membuat keyakinan kelas. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan kami di kelas ketika kami membuat keyakinan. Ini adalah sudah hasil, Bapak Ibu. Nanti videonya saya akan share nanti di akhir acara bagaimana kami membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Di sini kami membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak di kelas 7B. Dari sekian kesepakatan kelas yang mereka yakini, mereka buat, kami simpulkan atau sepakati untuk menjadikan 7 secara umum. Yang pertama yang di kesepakatan kelas di kelas 7B itu adalah yang pertama adalah berdoa sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, saling menyapa. Yang ketiga, tertib saat belajar mengajar. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian yang kelima, aktif saat belajar mengajar. Yang keenam, selalu memakai masker dan saling menghargai. Ini kesepakatan kita atau kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati untuk kita jalankan sebagai sebuah aturan nantinya. Kemudian yang kelas 7C juga sudah saya sepakati dengan mereka untuk membuat kesepakatan kelas dan sudah ditempel di kelasnya masing-masing untuk menjadi kesepakatan bersama atau keyakinan bersama. Yang pertama adalah saling menyapa, yang kedua adalah aktif saat belajar mengajar, selalu memakai masker, selalu disiplin dalam pembelajaran, saling membantu, saling menghargai, saling menjaga kebersihan. Nah, ini adalah contoh yang sudah kami buat di kelas 7B dan 7C. Bapak Ibu sebagai contoh mungkin nanti Bapak Ibu bisa berbagi
dengan anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lanjut. Bapak Ibu, sebelum lanjut mungkin ini ada kita diskusi, kita berdiskusi tentang peraturan dan nilai-nilai kebajikan apa saja yang bisa kita dapatkan dari peraturan ini. Mungkin bisa Bapak Ibu membantu. Yang nomor pertama adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin menurut Bapak Ibu, kalau anak-anak itu menyepakati atau dengan keyakinan mereka selalu mengembalikan buku ke tempatnya, mungkin nilai kebajikan yang mereka dapatkan apa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin Bu Mareta bisa membantu, kira-kira nilai apa ya, nilai karakter apa yang akan tumbuh di sini? Ya. Kalau yang pertama tanggung jawab ya. Ya, tepat sekali Ibu. Terima kasih. Ketika kita atau menyepakati membuat kesepakatan kelas dengan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ini tidak untuk kemungkinan nilai karakter atau nilai kebajikan yang mereka dapatkan adalah tanggung jawab. Lanjut deh. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa kita dapatkan di sana? Mungkin Bu Asti bisa membantu. Mungkin nilai dari kalau kita dilarang mengganggu orang lain, apa nilai kebajikan yang mungkin didapat? Tidak harus tepat ya Bapak Ibu. Ya, kita buka bersama Bapak Ibu. Lanjut deh. Disiplin ya? Ya, lanjut deh. Ya, di sini mungkin nilai kebajikan yang kita dapatkanlah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Mungkin kira-kira di sini adalah seperti yang Bu Asti bilang, ini disiplin ya. Lanjut deh. Disiplin. Ya, di sini mungkin menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dan bisa juga kita gunakan adalah disiplin di sini. Dilarang melakukan kekerasan, Bapak Ibu. Mungkin di sini nilai yang kita dapatkan adalah keselamatan, menghormati orang lain. Lanjut, dilarang menggunakan narkoba. Ini sudah barang tentu. Yang kita dapatkan adalah kesehatan, nilai kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Mungkin di sini adalah ya menghormati orang lain atau kesabaran. Akan tumbuh nilai-nilai itu. Lanjut, menggunakan masker. Mungkin Bapak Ibu di sini adalah kesehatan dan keselamatan. Ya. Jangan berlari ke kelas atau koridor. Mungkin ini adalah keselamatan dan kesehatan. Keselamatan dan keamanan. Nah, di sini mungkin untuk lebih memantik Bapak Ibu mengerti tentang nilai-nilai keyakinan, mungkin Bapak Ibu bisa sebelum membuat keyakinan kelas itu kita tanamkan anak-anak mengerti tentang apa dampak dan nilai-nilai positif yang mereka akan dapatkan ketika mereka menyepakati tentang keyakinan kelas ini. Lanjut. Ya, lanjut. Saya akan jelaskan tentang 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Ini lebih jelasnya adalah tingkat lebih terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dalam
berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, baik mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, di sini mereka melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya, nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi saya juga sudah jelaskan suatu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, di sini mungkin anak-anak kita melakukan sesuatu itu dengan termotivasi mendapatkan imbalan. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini nilai motivasi ada 3 motivasi manusia. Yang ketiga inilah yang akan kita tanamkan untuk anak-anak sehingga mereka bisa menciptakan, artinya mereka bisa menjadi orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat orang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kita akan lebih mendalam, akan membedah yang ketiga nanti. Lanjut, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, di sini Bapak Ibu, sekali lagi mari kita arahkan anak-anak kita untuk bisa punya motivasi yang ketiga ini, Bapak Ibu, sehingga mereka motivasi itu tumbuh dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya. Nah, di sini Bapak Ibu, selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Tadi saya sampaikan bahwa penghargaan itu bisa menjadi hukuman untuk anak-anak kita. Nah, di mana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kenapa Bapak Ibu saya bisa bilang seperti ini? Karena ketika kita memberikan sebuah penghargaan, kadangkala itu akan menjadi hukuman untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan sesuatu bukan karena dirinya sendiri atau lahir dari motivasinya sendiri, tapi karena mereka ingin mendapatkan sebuah penghargaan. Seperti contoh, kita berikan nilai yang bagus kepada anak-anak, kita memberikan nilai-nilai angka-angka sebagai motivasi mereka. Padahal itu kurang tepat, Bapak Ibu. Karena ketika mereka itu kita berikan penghargaan yang lebih, ketika kita tidak bisa memberikan penghargaan, nanti mereka akan berubah, sifatnya akan berubah. Karena itu kadang-kala penghargaan itu bisa menjadi hukuman buat mereka. Lanjut. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, hukuman itulah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak-anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak tanpa kita memberikan atau membuat kesepakatan
terlebih dahulu pada anak-anak, mungkin ini akan membuat sakit anak-anak itu berlangsung dalam jangka waktu lama. Nah kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak mereka tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sedangkan hukuman anak akan menjadi membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu adalah paksaan. Kalau di konsekuensi itu adalah merupakan stimulus tanggapan. Sedangkan hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman pada anak akan memberikan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika kita memberikan hukuman karena mereka takut, mereka akan selalu menyembunyikan kesalahan mereka. Sedangkan kalau konsekuensi, anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman itu adalah mereka akan menciptakan suatu rasa yang marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Mereka akan terbentuk karakter seperti ini. Sedangkan kalau dengan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sangat penting Bapak itu memahami tentang hukuman dan konsekuensi. Karena ketika kita hanya memaksakan kehendak untuk memberikan hukuman kepada anak, kemungkinan besar nilai-nilai negatifnya akan lebih besar daripada kita menyampaikan apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan ketika mereka melanggar suatu aturan atau kesepakatan yang sudah mereka buat. Lanjut. Nah, di sini kita juga kembali berdiskusi Bapak Ibu. Di sini ada beberapa kalimat atau kalimat pemantik yang bisa kita lebih mendalam mengerti tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin barangkali Bapak Ibu bisa baca dari 1 sampai berikutnya, itu silakan Bapak Ibu pahami apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin menurut Bapak Ibu itu apakah konsekuensi atau hukuman? Mungkin bisa dibantu. Konsekuensi. Yakin? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya. Konsekuensi. Menurut Bu Ari konsekuensi ya. Kalau menurut saya itu adalah hukuman. Ya Bapak Ibu, karena ini lebih mengarah pada hukuman. Karena itu sudah memberikan dengan memberikan mencatat 100 kali itu sudah luar biasa sebagai hukuman menurut mereka. Nah, yang kedua lanjut Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya Bapak Ibu, mungkin bisa hukuman. Ya, hukuman. Ini adalah hukuman Bapak Ibu. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu Hukuman. Ya. Hukuman Pak Aris, hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang coret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Ya, tepat Bapak Ibu, karena mereka tahu konsekuensinya ketika mereka mencoret-coret kertas temannya, pasti mereka, karena kita sudah sebelumnya mungkin sudah membuat kesepakatan, sehingga mereka tahu bahwa konsekuensinya adalah menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian selanjutnya, bukan tumpahan air di meja tulis karena tertembak pada saat belajar. Apakah ini? Konsekuensi. Ya, lanjut. Ya, Bapak Ibu. Lanjut. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian setelah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Apakah
apakah ini konsekuensi atau hukuman? Ya, jelas Bapak Ibu, ini adalah sebuah hukuman Bapak Ibu. Lanjut. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini hampir sama dengan yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yakin? Hukuman. Itu adalah hukuman sama dengan yang kedua. Ini dalam situasi yang berbeda Bapak Ibu. Di sini adalah dalam pelajaran Konsekuensi. PJOK. Dalam pelajaran PJOK ini anak-anak lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat sebelum mereka mendapatkan konsekuensi ketika mereka ya karena dalam pelajaran PJOK beda dengan yang kedua Bapak Ibu karena lari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Tapi kalau yang terakhir inilah kegiatan PJOK sudah terbiasa mereka melakukan konsekuensi ketika mereka tidak bisa hadir. Konsekuensinya adalah mereka melakukan pemugaran tersebut dengan lari 2 kali. Nah itu mungkin Bapak Ibu untuk lebih mendalam Bapak Ibu mengenal apa itu hukuman dan konsekuensi. Lanjut Dek. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar yang perlu kita pahami. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini punya anak, kita semua punya anak di rumah, mungkin sangat butuh sekali tahu kebutuhan dasar mereka, apa yang mereka inginkan. Nah, di sini dalam konsep berbagi ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar. Balik dulu deh. Ada 5 hak kebutuhan dasar yang mereka kebutuhan dasar manusia pada umumnya. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan cinta kasih atau ingin diterima dalam sebuah komunitas, pada temannya. Kemudian kebutuhan ingin kesenangan. Selanjutnya adalah kebutuhan ingin penguasaan. Mereka ingin menjadi pemimpin di sini. Kemudian kebutuhan untuk kebebasan. Ada 5 hal ini nanti akan saya bedah secara mendalam. Kami akan berbagi terkait dengan 5 dasar karena ini sangat penting sekali dalam mengontrol anak-anak. Nanti kita harus paham bagaimana karakteristik anak-anak kita atau peserta didik kita sehingga kita bisa menangani mereka dengan baik. Lanjut, kita akan bedah satu persatu. Mungkin di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu untuk lebih memahami terkait dengan 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, di sini mungkin ada sebuah kasus Bapak Ibu, kita bisa diskusikan bersama, Bapak Ibu bisa baca nanti terkait dengan ini hampir sama dengan namanya sama dengan Pak Doni mungkin di sini ya. Ini kasusnya adalah seorang anak SD ya, anak kelas 2A SD ya di Pelita Hati ya, saya bacakan. Bapak Ibu mungkin nanti kita diskusi apakah ini nanti 5 kebutuhan dasar manusia itu yang mana termasuk dalam kasus ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin ada kelima alasan-alasan ini akan berhubungan dengan kebutuhan dasar anak yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat
psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, seks, sebagai bagian dari proses reproduksi tersebut, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, Bapak Ibu, di sini menurut Bapak Ibu dari kasus yang tadi, menurut Bapak Ibu, kasusnya si Doni ini, apakah Doni melakukan hal yang negatif itu ada hubungannya dengan kebutuhan bertahan hidup, Bapak Ibu? Ada dasar atau tujuannya adalah untuk bertahan hidup? Mungkin menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada nggak dia memaksa mengambil makanan temannya karena dia ingin bertahan hidup? Ada, menurut Bapak Ibu ada nggak? Ya, tergantung ya Bapak Ibu ya, tergantung dari jawabannya si Doni, Pak Doni ya, maaf bukan Pak Doni ya, jawabannya Doni ya. Lanjut, kebetulan namanya sama dengan Bapak Doni sini ya. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Anbar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ketika jawaban dia adalah Doni itu merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, sehingga dia dalam hal ini adalah dia ingin berusaha menunjukkan atau kebutuhan untuk bertahan hidup, lebih mengarah ke sana. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk diterima. Bapak Ibu, apa itu kebutuhan untuk dapat diterima? Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tepat tergantung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, di sini intinya mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Nah, menurut Bapak Ibu, lanjut menurut Bapak Ibu, apakah kasus tadi Doni mengambil paksa makanan temannya? Jangan diperlihatkan dulu, Dek. Paksa temannya, menurut Bapak Ibu, apakah ada hubungannya di sini? Apakah Doni ada keinginan untuk mencari kebutuhan dasar untuk cinta dan kasih sayang? Menurut Bapak Ibu, bagaimana? Mungkin ada ya. Menurut Bapak Ibu, apa alasan mereka ingin menunjukkan dasar cinta kasih sayang? Untuk mencari perhatian seseorang. Ya, untuk mencari perhatian seseorang. Ya, lanjut deh. Nah, di sini dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta kasih dan kasih sayang. Nah, ini ketika Doni itu menjawab bahwa dia melakukan itu karena merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, di sini pastinya Doni itu menunjukkan ya ingin kebutuhan untuk diterima atau cinta dan kasih sayang dari temannya, dari gurunya, dari orang tuanya. Kebutuhan itu yang ingin dipenuhi. Lanjut. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dikenal dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, di sini adalah mereka ingin lebih menunjukkan
memiliki power atau mereka ingin menjadi seorang pemimpin. Nah, kebutuhan di sini adalah mereka biasanya anak-anak yang seperti ini itu menginginkan mereka itu menjadi pemimpin. Nah, kira-kira Bapak Ibu dengan kasus yang tadi lagi si Doni itu melakukan hal tersebut, apakah ada keinginan dia untuk menjadi penguasa dalam kategori penguasaan? Mungkin ada bisa yang menanggapi? Ada nggak? Dia ingin menunjukkan dia ingin menjadi seorang pemimpin. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu lanjut. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Lanjut. Nah, di sini kalian ada kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh. Nah, dari penjelasan tersebut, menurut Bapak Ibu, kasus Doni ini, apakah dia ingin mendapatkan kebebasan dalam melakukan hal tersebut? Mungkin iya. Bu, mereka bisa bantu? Kira-kira ada nggak kebebasan yang ingin dia dapatkan dengan melakukan hal tersebut? Gimana? Kira-kira ada nggak? Lanjut ya. Ya, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bakal makanan yang dibawa ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan atau freedom. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah kesenangan. Nah, di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak yang dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengkoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Nah, menurut Bapak Ibu, sesuai dengan kasus Doni tadi, adakah Doni itu ingin mencari kesenangan dalam melakukan itu? Ada. Ya, mungkin kenapa dia melakukan itu? Kemungkinan dia merasa senang meminta makanan teman-temannya. Ya, lanjut. Merasa ada kepuasan tersendiri ketika dia sudah berhasil meminta makanan temannya. Ya, tepat sekali. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, itu mungkin kasus Doni yang tadi. Lanjut. Bapak Ibu, ini sekali lagi lebih mendalam kita bisa memahami terkait dengan 5 daftar kebutuhan manusia itu. Kita akan berdiskusi dengan kasus-kasus yang ada di depan Bapak Ibu. Mungkin yang pertama Bapak Ibu bisa jawab. Yang pertama, menurut Bapak Ibu itu kebutuhan apa yang ingin siswa itu dapatkan? Berani, maka dia nangis. Ya.
Aku Menyanyi itu Tidak kesenangan. boleh. kesenangan, bukan senang menyanyi. Ya, lanjut ya. Ya, kesenangan. Yang kedua, kira-kira Bapak Ibu, Ibu guru tidak menyapu aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa yang mereka inginkan? Kan ya, kebutuhan mendapatkan perhatian. Penghargaan. Perhatian? Penghargaan? Penghargaan. Perhatian. Ya, lanjut ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat jawabannya ya. Nah, di sini adalah ya kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Benar Bapak Ibu, mereka ingin mendapatkan sebuah cinta dan kasih sayang karena ingin diperhatikan oleh ibu gurunya. Lanjut. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa yang mereka ingin dapatkan di sini? Bosan. Kira-kira kebutuhan apa yang bisa diinginkan? Ketika dia bilang, aku bosan, masa gitu-gitu aja. Ya, mereka ingin Kesenangan mungkin. ya, ya Bapak Ibu bisa lihat jawabannya adalah kebebasan ya Bapak Ibu, karena dia merasa bosan sehingga mereka ingin kebebasan. Mereka ingin kebebasan dalam hal ini. Yang terakhir adalah aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Kira-kira apa ya Bapak Ibu kebutuhan dasar yang ingin didapatkan di sini? Anak tersebut. Ya. Kira-kira? Mungkin ada yang bisa Penghargaan. tentang apa? Penghargaan? Yang lain? Penguasaan ya Bapak Ibu. Lanjut ya. Bisa dilihat ya di sini adalah penguasaan Bapak Ibu, atau dia ingin menunjukkan sebuah power ya. Dia ingin menjadi sebuah pemimpin sehingga dia merasa malu ketika pekerjaan yang jelek ditunjukkan oleh Bapak Ibu gurunya. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah, Bapak Ibu. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu pahami apa saja menurut teori kontrol dari William Glasser ya. Ini ada selanjutnya, yang pertama adalah kita memposisikan diri sebagai penghukum. Nah Bapak Ibu mungkin semuanya sudah pernah melakukan ini. Semuanya sudah pernah melakukan sebagai penghukum. Kadang-kala, nah dalam hal ini ketika kita hanya berdiri sebagai penghukum, kadang-kala anak-anak itu akan berontak Bapak Ibu. Mungkin akan menjadi dendam, merasa mereka itu dikucilkan, merasa mereka itu diremehkan. Nah mungkin pertanyaan yang muncul barangkali nanti akan saya bedah satu persatu Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas. Mungkin kadang-kadang itu kita bisa ucapkan ya. Kamu selalu salah. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Nah dengan nada yang keras kadang-kadang kita membentak. Ternyata dengan memberi hukuman itu kurang tepat, akan mencapai identitas siswa yang gagal Bapak Ibu. Lanjut. Yang kedua adalah kita akan memposisikan diri sebagai membuat orang merasa bersalah. Kadang-kala kita sering Bapak Ibu sudah melakukan ini, ternyata dengan membuat orang merasa bersalah itu juga kita kemungkinan besar kita akan mengarahkan anak-anak ke identitas gagal Bapak Ibu. Tidak menjadi pribadi yang positif nantinya, karena mereka akan merasa lemah, merasa mereka bersalah, dia akan merasa sedih, sehingga akan tercipta akan terpendam dalam hatinya bahwa mereka itu selalu akan minder, takut melakukan sesuatu. Nah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sana adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kadang-kadang kita menyampaikan hal-hal seperti itu kepada anak-anak untuk membuat mereka bersalah.
memposisikan posisi kita sebagai teman. Nah, di sini juga Bapak Ibu tidak selalu tepat ketika kita memposisikan diri dalam mengontrol anak-anak sebagai teman. Kenapa? Karena Bapak Ibu nantinya ketika kita akrab dengan anak-anak, kadangkala ketika kita suatu saat nanti kita tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, tidak bisa membuat menjadi teman mereka, mereka akan merasa mereka itu tidak lagi disayangi, tidak lagi dijadikan teman, akan mencapai identitas gagal kembali Bapak Ibu. Mereka akan melakukan hal negatif kembali. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul di sini sering kita lontarkan lah, ayo bantulah dan demi Bapak ya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kadang-kadang dengan suara lembut kita memposisikan sebagai teman, tapi menurut teori ini tidak selalu tepat Bapak Ibu ketika kita hanya memposisikan diri sebagai teman. Lanjut, yang keempat adalah posisi monitor atau pemantau. Dalam posisi monitor, kadang-kala kita akan membutuhkan data-data anak-anak yang melakukan kesalahan-kesalahan atau melakukan perilaku yang menyimpang. Bapak Ibu, misalnya di sini lebih mengarah ke hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kadang-kadang itu hal yang kita inventaris untuk melakukan sebuah monitor. Padahal kalau kita memposisikan sebagai pemantau saja atau monitor saja itu juga kurang tepat Bapak Ibu. Yang terakhir selanjutnya nanti akan saya bedah satu persatu terkait dengan 5 posisi kontrol ini. Lanjut. Yang terakhir adalah yang akan kita bahas nanti adalah yang nomor 5 adalah kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, disinilah poin yang terakhir, kalau bisa Bapak Ibu kita sebagai seorang guru, mari kita belajar bagaimana memposisikan diri kita menjadi manajer di sini untuk mengontrol anak-anak. Kadang pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita sampaikan mungkin seperti ini ya Bapak Ibu. Apa yang kita yakin? Kembali ke keyakinan kelas ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantik ini bisa kita lontarkan kepada anak-anak sehingga mereka bisa menciptakan bisa menciptakan budaya-budaya positif dalam diri, meyakinkan dirinya sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Lanjut. Sekarang kita akan bahas satu persatu terkait 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, mungkin nanti contoh ya Bapak Ibu, di sini saya akan ada kasus Bapak Ibu untuk mulai memperjelas terkait dengan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, di sini ada kasus Adi yang selamat hadir di sekolah. Bapak Ibu mungkin memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, di sini nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk menghardik. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, seringkali kita melakukan hal ini Bapak Ibu. Nah, tanyakan kepada Bapak Ibu sendiri. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Dengan mata melotot, dengan bahasa tubuh yang garing atau garang, gitu ya, nada suara tinggi, itu mungkin akibatnya adalah kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan penuh rasa marah. Nah, karena itu Bapak Ibu, mungkin kalau kita seringkali kita memposisikan diri sebagai penghukum, kadangkala nilai-nilai negatif yang dimunculkan anak-anak itu lebih muncul Bapak Ibu. Karena itu kita ini mungkin sebagai senjata terakhir yang kita gunakan ketika melakukan
kalau sudah memang mentok dengan budaya-budaya positif atau positif kontrol yang lain, kita tanamkan pada anak, tidak bisa baru yang terakhir sebagai senjata pamungkas kita ini yang dipakai Bapak Ibu. Kalau bisa ini dihindari Bapak Ibu, karena ini akan membuat anak-anak itu luar biasa, menjadi anak-anak yang agresif nantinya. Lanjut. Nah, membuat orang merasa bersalah. Di sini Bapak Ibu mungkin bisa baca dengan perasaan yang lesu, ya, membuat merasa bersalah dengan ekspresi yang sedih, Bapak Ibu dengan slow begitu Bapak Ibu mengatakan, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, mungkin murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kadang-kala dengan kita membuat mereka merasa bersalah, kadang-kala sisi negatifnya juga banyak Bapak Ibu. Karena itu kita usahakan yang meminimalis, mungkin ada cara yang lebih baik nantinya. Memang semua posisi kontrol ini penting sekali Bapak Ibu yang bisa kita kuasai, nanti akan mengarah kepada posisi kontrol yang kelima. Lanjut deh. Lanjut. Nah, sebagai posisi teman, nada suara, nah ketika Adi terlambat, nada suara ramah, akrab, dengan senyum jenaka Bapak Ibu, dengan penuh kasih sayang. Nah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini sambil tersenyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti ini? Akibatnya, mungkin murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan orang lain. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai teman, kadangkala ya mereka akan bergantungan dengan kita, tapi belum tentu mereka akan mengikuti guru-guru yang lain, karena belum tentu mereka bisa menjadi akrab dengan mereka. Karena itu posisi teman ini juga kurang tepat kita gunakan untuk mengarahkan anak-anak. Lanjut. Nah, sebagai pemantau, di sini ada suara datar. Jam berapa kita mulai, anak-anak? Apakah kamu tahu jam berapa kita mulai pelajaran ini misalnya? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Kadang-kala kita sering melakukan ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Mungkin murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah, atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Nah, di sini kadang-kadang sebagai pemantau pun kita
mungkin kita bisa kombinasikan nanti dari 5 posisi kontrol ini yang lebih dominan kita pakai adalah posisi kontrol yang terakhir. Lanjut. Nah, sebagai manajer, nada suara halus dengan lemah lembut, Bapak Ibu menyampaikannya. Adi, apakah kamu jam berapa kita mulai atau tahu Pak jam 7? Nah, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki ini. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini, Bapak Ibu? Nah, di sini dengan kita menggunakan kalimat-kalimat positif atau budaya-budaya positif atau pertanyaan-pertanyaan positif untuk mengarahkan anak-anak, ya memposisikan kita sebagai manajer, barangkali pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak pernah marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan membuat murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai murid. Fokus adalah pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa sanksinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, di sini Bapak Ibu 5 posisi kontrol Bapak Ibu harus kuasai dengan baik dalam mengontrol anak-anak, karena ini sangat penting. Nanti akan saya jelaskan tentang lanjutannya, yaitu tentang segitiga restitusi. Lanjut. Nah, di sini sudah barangkali 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Mungkin di sini saya jelaskan sedikit tentang motivasi kapan terjadi identitas gagal kontrol dari luar ya. Di sini adalah menghindari hukuman, yaitu menghukum atau membuat mereka merasa bersalah. Kalau identitas berhasil atau sukses, itu sebagai teman dan pemantau mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, ya, menghargai diri sendiri. Kita memposisikan ini adalah sebagai manajer. Nah, kalau bisa kita sebagai seorang guru bisa mengelola anak-anak dengan memposisikan diri sebagai manajer, sehingga mereka bisa menghargai dirinya sendiri, bisa menciptakan ekosistem atau memahami tentang dampak dan nilai-nilai positif yang mereka yakini dalam dirinya sendiri. Lanjut, kita akan menjelaskan tentang apa itu restitusi. Bapak Ibu, di sini sangat penting sekali kita memahami bagaimana memposisikan diri, karena 5 posisi kontrol di sini sangat berperan sekali Bapak Ibu dalam membuat sebuah restitusi. Nah, mungkin ini adalah istilah baru buat Bapak Ibu tentang restitusi. Nah, inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu untuk menciptakan anak-anak yang merdeka belajar, untuk bisa mereka menjadi dirinya sendiri. Kita harus bisa, ketika anak-anak mengalami suatu masalah, kita bisa melakukan suatu restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang untuk masalah atau membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini kita akan mengarahkan mereka untuk memecahkan masalahnya sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, mereka akan menciptakan budaya-budaya positif dalam dirinya. Nah, ciri-ciri restitusi itu adalah ada 9 Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan.
Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini kita menciptakan restitusi untuk membuat diri siswa itu menjadi siswa yang sukses, tidak menjadi identitas gagal, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya lanjut. Di sini ada segitiga restitusi, mungkin sudah ada seperti piramid di sini, Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah restitusi, Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa saja yang bisa kita ucapkan atau sampaikan kepada anak-anak ketika kita ingin menstabilkan identitas? Mungkin Bapak Ibu bisa baca, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika mereka merasa kita sudah ke posisi merendahkan mereka atau membuat mereka merasa bersalah, kita bisa stabilkan kembali, Bapak Ibu, dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sehingga mereka akan kembali, identitasnya itu akan kembali stabil. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Bapak Ibu, inventaris atau validasi tindakan-tindakan mereka yang salah. Mungkin dengan cara menyampaikan beberapa hal ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu lontarkan pada anak-anak untuk memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk membuat mereka bisa menjadi merdeka, membuat atau menciptakan solusi sendiri, nantinya Bapak Ibu bisa menanyakan keyakinan yang mereka yakini, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, barangkali nanti saya akan tunjukkan Bapak Ibu video skenario saya melakukan restitusi. Lanjut ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan bedah satu persatu, mungkin untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah atau menjadi terdapat dirinya. Bisa Bapak Ibu, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, mungkin ini adalah menstabilkan masalah, Bapak Ibu. Lanjut deh. Nah, untuk dari sini Bapak Ibu membuat murid mengenali basic need adalah kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya, kita bisa melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apa itu power? Apakah itu power atau penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, fun, kesenangan atau survival, bertahan hidup. Mungkin guru itu bisa berkata untuk kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Mungkin bisa Bapak Ibu untuk memvalidasi kesalahan-kesalahan mereka, menginventarisasi kesalahan mereka, bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang seperti ini, Bapak Ibu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Lanjut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu bisa pertanyaan-pertanyaan ini bisa Bapak Ibu atau pertanyaan pemantik ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai
ideal itu seperti apa sih? Kamu ini jadi anak seperti, atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, mungkin itu bisa kita lontarkan Bapak Ibu. Lanjut, kita akan bedah satu persatu Bapak Ibu. Mungkin nanti contohnya nanti saya sampaikan terakhir Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini kita akan lakukan sesi tanya jawab Bapak Ibu. Mungkin dari apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu ada yang ditanyakan, barangkali mau menanggapi atau memberikan atau berbagi di sini, silakan Bapak Ibu. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. Apakah pas? Pas ya Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sedikit saya sharing terkait dengan video, mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat video ini, contoh restitusi yang sudah saya jalankan. Bentar ya Bapak Ibu ya. Mungkin dia bisa keluar ya. Bisa dilihat Bapak Ibu? Belum Pak Aris, belum. Oke, sudah Pak Aris, sudah muncul. Nah, ini kebetulan saya menemukan anak-anak yang pada saat itu menaruh motor di luar sekolah dan tidak memakai plat nomor motornya. Nah, ini saya restitusi, Bapak Ibu bisa mendengarkan. Kenapa
dilakukan untuk sepeda motornya agar tetap matang. Kapan bisa matangnya? Nanti besok. Udah pasti itu ya? Yakin ya? Oke, Pak hargai usaha kamu ya. Sekali lagi sudah keyakinan kelas atau keyakinan tentang sekolah kamu harus yakini semua, jangan sampai lagi ya. Makan ya. Makan ya. Ya Bapak Ibu, itu salah satu. Mungkin saya akan share tentang bagaimana pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Lagi satu. Setelah itu Bapak Ibu sudah selesai kegiatan kita. Nah, ini salah satu pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Mungkin bisa disimak lagi 2 menit Bapak Ibu. Saya akan percepat. Ini adalah salah satu kegiatan yang saya lakukan.
Ibu, itu beberapa hal yang saya lakukan sebagai aksi budaya positif di kelas yang untuk membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, ke depan mari kita bergandengan tangan untuk membuat anak-anak kita bisa menciptakan merdeka belajar untuk dirinya mereka sendiri. Karena tanpa bantuan kita, tanpa bantuan kita tidak mungkin mereka bisa mencapai atau menjadi insan-insan yang cendekia nantinya. Karena itu Bapak Ibu adalah garda terdepan untuk anak-anak untuk menciptakan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang digadang-gadangkan oleh Kementerian Pendidikan hari ini. Karena itu mari kita songsong kegiatan budaya-budaya positif ini untuk memantik kita melakukan sebuah proses menjadi guru yang merdeka juga. Bagaimana kita memerdekakan diri kita untuk bisa memerdekakan orang lain. Karena itu mari kita bergerak, Bapak Ibu, bersama-sama sehingga kita bisa menggerakkan orang lain. Sebelum kita kita bisa bergerak, tidak mungkin kita bisa menggerakkan orang lain. Karena itu mari kita bersama-sama Bapak Ibu untuk menggerakkan diri sehingga bisa menggerakkan anak-anak kita semua sehingga bisa mencapai tujuan kita bersama, menciptakan anak-anak yang memiliki karakter yang bagus, karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi di sini Bapak Ibu sudah luar biasa menemani saya di sini berbagi terkait dengan budaya positif. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, tolong dimaafkan. Saya tutup kegiatan ini dengan para pesan. Om Santi. Salam dan bahagia.